Sekarang udah di fase yang kayak, oh gue sekarang udah punya istri, gue udah punya keluarga kecil sendiri, jadi gue harus, karena gue sekarang hidup nggak sendiri, bawa gajian buat berdua, gitu. Cuman nggak selalu begitu dari awal ya. Gue juga sempat ada fase mudanya, I was a teenager juga Iya. kan. Zaman kuliah tuh gimana, beda-beda tuh. Semua fasenya tuh. Terus 2022 nih pertama kali ada nemuin, kok bisa gue manggung sebulan 10 kali dan konstan gitu. Umur 26 waktu itu kan, bujangan. Itu fase-fase noranya juga ada tuh. Mas Bilal Indrajaya. Seren, kamu keren sekali. Terima kasih Mas. Gimana Mas kabarnya? Alhamdulillah. Baik ya, Mas? Baik dong. Baik. Gue melihat salah satu karakter Mas Bilal ya. Kalau kita ngelihat ke masa kecil, Mas Bilal bilang, my eternal love itu Toy Story. Yes. Sampai Mas Bilal sekarang koleksi mainannya, Iya. especially Woody ya. Iya. Kenapa Mas? Cinta banget sama Toy Story? Toy Story 2 tahun 99 rilis, itu adalah film bioskop pertama yang gue tonton. Yang pertama tuh rilis tahun 95, di tahun gue lahir. Jadi gue nggak sempat nonton di waktu yang pas keluar itu, gue masih belum lahir mungkin. 99, pas yang kedua muncul gue nonton sama nyokap gue. Langsung, gitu. Akhirnya gue nonton yang pertama juga, abis itu, and so on. Oke. Gue cinta mati sama Toy Story, my eternal love. Itu kan kata yang berat tuh Mas, my eternal love kan? Apa yang membuat Mas Bilal secinta itu sama Toy Story? Maksudnya setelah nonton, Setelah nonton, apa yang terbentuk, apa yang bikin itu nempel banget? karena gue kecil tuh jarang main keluar rumah, di rumah terus. Kecil tuh gue Baca komik, baca komik, pemalu lah. Jadi gue lebih suka main sama Woody dulu. Dari kecil, suka gitu. Sampai akhirnya itu menjadi core memory lah ya, Toy Story itu. Dan gue selalu ingat sama masa kecil gue, kalau gue nonton Toy Story atau segala macem. Dan gue selalu merasa, gue kangen banget masa kecil gue. dan itu yang mengingatkan ke masa kecil ya, Toy Story. Masa dimana belum banyak responsibility kan. Tapi, kan yang Mas Bilal konsumsi banyak kan, maksudnya? Apa Pop tuh? culture. Pop gitu. culture, Iya. oh iya lumayan. Maksudnya komik-komik ya kan, itu baca. Ya, Tapi maksudnya apa tuh yang ngebuat Toy Story? Mungkin dari ceritanya, ceritanya mungkin ya. Kayak gue selalu... apa yang relate, apa yang Sebenarnya lu teresonansi pikirin gitu. deh, Zer. Hmm. Mainan cowboy sama mainan astronot. Nggak nyambung kan sebenarnya. Sama Buzz sekali sama nggak. Woody itu. Ya. Tiba-tiba ada mainan T-Rex, Iya, ada potato head, ada Potato Head. tiba-tiba ada mainan penguin, ada gembala domba juga, Bo Peep. Iya. Itu tuh nggak ada yang nyambung sebenarnya karakternya. Cuman bagaimana mereka bisa menjadi sebuah kesatuan yang inseparable Oke. di film itu, dan storyline-nya bagus banget. Oke. Iya. Friendship ya berarti, sisi kekeluargaannya. Sisi gue selalu melihat Andy itu kayak gue waktu kecil. Oke. Ya kan, dia suka Oke. main di kamar, dia bikin skenario sendiri di kepalanya, main sama mainannya gitu. Ternyata gue suka banget. Oh, sisi itu yang akhirnya Gue relate ngerasa relate sama sebagai Mas anak Bilal. kecil, gue relate. Tapi film Disney mah nggak itu doang yang gue tonton ya. Banyak. Iya kan? Tapi Gua itu yang nonton paling juga yang nempel. lain. Lion King gue nonton, apa waktu itu ya, segala macem. Dumbo, whatever.
Cuman yang paling nempel di gue Toy Story sampai gue sekarang. Terus pas masa kecil si mainannya itu diapain Mas? Jadi gini, gue pas kecil tuh gak punya mainan yang actual movie replika gitu loh. Gue punya mainannya aja yang Woody boneka aja gitu punya. Dan gue selalu pengen punya actual movie replikanya gitu loh. Oh, oke. Yang bener-bener seperti itu. Iya. 1:1 berarti kan ya? Iya. Gue pengen kayak gitu, gue Sulit pengen ya. yang kayak gitu. Dan gue akhirnya baru bisa beli-beli itu pas gue punya uang kan. Pas gue udah mulai kuliah segala macem. Jadi gue kayak kalau main game ngerjain side mission buat nyari Easter egg doang sebenarnya di game-game gitu loh. I see, ya. Side mission lah gitu. Iya. Misalnya gue main missionnya, kalau di game tuh udah kelar, terus gue kelarin yang kayak side missionnya gitu. Itu hawanya kayak gitu tuh. Gue udah gede, cuman gue masih mau beli mainan gitu. Mainan yang gue dari kecil suka, cuman dulu gue nggak bisa beli. Jadi bagian dari Ngumpulin, gitu. ngumpulin Iya. apa namanya ya, apa wishlist mainan. Wishlist dari zaman dulu yang baru sampean sekarang gitu. Akhirnya dapat yang 1:1 dapat. Dapat semua. Oh. Tapi dia nggak langsung ya, bertahun-tahun juga ngumpulinnya. Efeknya apa? Dari koleksi Toy Story. Puas. Oh. Dan gue suka. Dan gue nggak bawa ke rumah gue sekarang. Di rumah nyokap gue semua di lemari gitu. Di Bintaro. Oh. Sengaja nggak gue bawa, biar situ aja. Karena Ya itu rumah gue masa kecil gue di situ. Jadi jadi supaya semua kalau gue memori lagi dikumpulin. nginep rumah nyokap gue, ya inilah rumah masa kecil gue gitu. Oke, semuanya Gue taruh situ semua. memori taruh di situ. Iya. Mas Bilal bilang, jadi siniar-siniar akhir-akhir ini, kalau ditanya, suatu hari nanti Mas Bilal mau diingat sebagai apa? Terus jawaban Mas Bilal tuh bingung sebenarnya awalnya. Iyalah. Tapi gue mau jadi muslim yang hidup. Ya seorang muslim aja. Seorang gitu. muslim yang hidup. Kenapa Mas? Nah, kita warga aja kan sebenarnya. Semua. Enggak, maksudnya gue ngomong gitu karena gue muslim ya. Gitu. Iya. Nah, maksudnya. Tapi ada spesifik itu. Itu karena Seorang bingung gue muslim. ditanya kayak gitu sama Denboy kan. Iya. Wah, nggak tahu jawab apa gue. Ya karena gue merasa gue adalah seorang warga aja gitu sama kayak yang lain. Ya apa sih warga dikenangnya? Ya gue sebagai warga aja. Warga yang ya gue mungkin pernah berat ya pertanyaan lo ya. Hah? Maksudnya gue pengen mungkin manusia kalau ditanya gitu pengennya dikenang yang baik-baiknya mungkin ya. Karena kan kalau gue bilang gue orang baik kayaknya narsis banget ya. Gue adalah manusia yang berusaha berbuat baik sebenarnya. Itu yang mau diingat sebenarnya ya. Iyalah. Kalau lo apa? Jawaban apa? Zer, lu selama hidup mau diingat sebagai orang yang seperti apa? Yang memberikan dampak sih. Dan memberikan kenyamanan ke sekitar. Itu deh kayaknya. Iya. Berarti kepengen lu dikenang manfaatnya kan sebenarnya. Iya, Ya mungkin sama lah kita lah. itu. Selayaknya manusia lah. Nah, gue merasa kalau kita bilang, iya gue mau dikenang karena gue orang baik, kayaknya yakin loh gitu. Kan keinginan. Nah, makanya gue merasa sampai sekarang pun kita semua tuh berusaha berbuat yang terbaik aja kan sebenarnya. Iya. Goal hidup sehari-hari itu sebenarnya. Iyalah. Tapi Mas Bilal sebenarnya suka nggak podcast? Soalnya gue lihat sering kalau ditanya apa ya, lupa ya, bingung gue. Tapi gue melihat kayaknya nggak mungkin juga Mas Bilal, paling nggak sisi terdalamnya ada pasti Ada, karena gue yang keluar. apa ya? Karena kadang gue nggak expect sama pertanyaannya sih. Karena gue selalu kayak ada briefing gitu ya. No, surprise me. Jangan Kebanyakan di briefing gue, iya. Oh iya. Tapi kadang ketolak sendiri kan, Iya. pasti tanyain kayak, waduh jawabnya apa ya? Iya. Cuman basicnya kalau ngobrol sih gue suka-suka aja, nggak masalah. Gak ada perasaan kayaknya sisi yang ini nggak usah kali ya. Nggak bisa aja. Oh iya. Bisa aja. Emang pure bingung aja ya. Bang gue orangnya kadang-kadang gitu aja, kikuk aja. Oh iya. Iya. Itulah. Kan awal karir Mas Bilal sebelum musik kantoran, kuliah ambil psikologi, Iya. lulus di BINUS,
Ya, terus kantoran, jadi HR, ya, sekarang kan akhirnya jadi musisi kan. iya. Nah pertanyaannya kenapa nggak melanjutkan di dunia psikologi atau HR gitu? Mungkin karena gue memang dari kecil tahu gue sukanya musik ya. Dan dulu gue berpikir untuk bisa hidup di musik tuh muluk-muluk dulu ya. Karena gue nggak punya keluarga yang memang kerja di musik atau di bidang entertainment, gue nggak punya. Industri kreatif ya? Gue nggak punya patokan, mungkin om gue atau kakek gue nggak punya patokan keluarga besar yang pernah kerja di bidang seni gitu ya. Nggak punya gue patokannya. Jadi gue tuh merasa dulu, gue kayaknya kalau ngeband gitu jadi pekerjaan utama, kayak muluk-muluk deh. Karena gue nggak tahu how to start sebenarnya. Iya, sama sekali nggak ada patokan, Nggak ada. nggak ada Cuman gambaran gue ya? percaya bahwa semua nih kalau asal kita mau sih bisa-bisa aja ya. Oke. Dan gue selalu enjoy segala macam prosesnya. Hmm. Gitu. Jadi gue pun dulu kuliah sembari ngeband, ya udah karena gue enjoy ngelakuinnya, gue suka manggung, suka bikin musik. Suka sama capeknya, Seru jadi kayak lagi. zombie kan? Tidur begadang, bangun lagi pagi. Malamnya manggung gitu, acara kolektifan sama band gue. Hmm. Weekdays, terus paginya berangkat lagi ke kantor. Zombie banget Zombie lagi. banget, iya. Ngantuk, nggak bohong lah, ngantuk banget itu. Iya. Maksudnya mungkin itu bukan habit yang sehat juga kali ya, tidur kurang segala macem. Gue suka ngelakuin itu. Oke. Suka itu yang akhirnya dunia psikologi atau si HR ini nggak dilanjutin? Gue nggak bilang nggak melanjutkan ya, cuman memang itu pernah menjadi bagian dari History. histori riwayat gue. Iya. Pernah melakukan pekerjaan di bidang itu, HR segala macam. Cuman ternyata sejauh ini berjodohnya di musik. Musik. Iya, dan gue Oke. alhamdulillah sekali. Itu benar-benar hal yang nggak pernah luput gue syukuri sebenarnya. Iya, karena gue tahu emang Mas Bilal dari kecil udah dengerin musik, ngelihat Queens, ngelihat Beatles. Gue mau jadi ini nih. Iya. Dan dunia HR ini seenggak enak itu, seenggak cocok itu. Nggak juga. Oke. Biasa aja. Menurut gue ya. Oke. Template iya. Lo tiap hari sama tuh kegiatan lo. Bangun pagi, siap-siap segala macam, lo berangkat, start mulai jam 9, makan siang, makan, Iya. balik depan laptop lagi, sampai sore lo pulang. Sama aja. Same old gitu loh. Nah, rutinitas itu yang Mas Bilal nggak suka. Gue nggak bilang gue nggak suka sih sebenarnya. Oke. Cuman kalau disuruh pilih mau musik apa itu, gue pilih musik. Dan alhamdulillah dikasih jalannya gitu ya. Sejauh ini alhamdulillah ada jalannya. Dan gue sampai sekarang masih terus ngulik lah, maksudnya kayak setiap hari kan belajar terus ya. Iya, Every day is learning process setiap hari. Sampai sekarang pun masih belajar gue. Gimana caranya kita mengembangkan ini semua ya? Iya. Stay Berpikir terus hungry. setiap hari, Iya ya. dong. Stay hungry. Ngapain lagi ya gitu. Itu selalu ada di kepala tuh Mas ya. Iya dong. Apalagi nih yang Karena harus- kami udah komit gitu. Oke, kita kerjanya ini. Kita punya tim ini. Kita harus bermusik. Karena menurut gue selalu bilang gitu, di musik itu lo gampang banget tergantikan sebenarnya. Apalagi solois cowok, banyak banget sekarang. di era sekarang apalagi digital, banyak banget. Dan yang bagus-bagus, banyak banget. Iya. Yang lebih bagus dari gue juga, you name it, banyak Iya. banget gitu sekarang. Kita ini nobody semua sebenarnya. Makanya. Dengan ada pikiran itu berarti powernya Mas Bilal apa senjatanya? Senjata. Power gua, Iya, what dengan- makes me special gitu Iya, untuk jualan. dengan gitu. mindset Mas Bilal kan bahwa ya kita nggak spesial, banyak banget musisi lain. Gini, Akhirnya apa tuh karena senjata yang gini. dipakai? Misalnya lu semakin banyak opsi kan semakin bingung ya. Iya. Kalau waktu kecil, oke, kamu boleh beli snack satu di Hero gitu misalnya, atau di Carrefour gitu. Kamu pilih satu snack, bingung kan? Di aisle itu kan semua snack tuh. Aduh, yang mana ya, permen apa? Iya, too many option. Sama lah. Gitu. Jadi, gue mesti berusaha untuk gimana caranya ada poin yang kayak, oh ini Bilal doang yang punya nih gitu. Oke. Itu yang akhirnya yang selalu diusahakan itu Mas ya? Iya dong. Karakter berarti ya? Mungkin karakter kah, warna kah? Oke. Iya. Dan itu ada di proses kreatif Mas Bilal setiap bikin musik. Gue nggak ngerti juga mungkin ya. Pemikiran-pemikiran itu karakter Bilal, Selalu. karakter Bilal. Karena gue selalu sadar, gue dikelilingi oleh banyak sekali seniman yang
keren. Keberkahan tuh Mas ya. Sahabat-sahabat gue Iya. sendiri di musik tuh banyak banget. Kalau ngomongin solois sekarang semua bagus banget. Morat, Pamungkas, Romantic Echoes, you name it, Gangga, semua you name it, Oslo Ibrahim, Hindia, Hindia lagi, wow, Baskara. rajanya Hindia sekarang. Gue bisa bilang gitu. Pop culture ya. Hindia itu gila sih. Popstar ya. Gue mungkin sama Baskara nggak sedekat itu ya. Cuman mungkin kami saling mengenal, and I respect him a lot sebagai seorang teman, sebagai seorang musisi yang gue kagum sama dia. Gitu loh, maksud gue kayak banyak sekali di kolam ini. Iya. Jadi ya mau nggak mau, gimana caranya lu itu membuat gue jadi ini sih kayak oke, semangat yuk, Apalagi nih. kita bikin terus yuk, gitu. Oke. Gitu. Keren, banyak banget yang keren-keren sekarang, Zer. Iya. Gila. Gue juga komposisikan Mas berapa banyak lagu setiap harinya yang rilis, ya kan? Ada di digital, sosial media, keluar semua, rilis semua kan, semua bersamaan kan? Cuman gue suka mikir gini sih, kayak gue ada di lingkaran pertemanan banyak musisi gitu ya. Gue seneng. Jadi memicu gue untuk semangat gitu loh. Iya. Ih, gila si Hindia keluar album ini gitu. Atau kayak Malah bukan kompetisi ya? Morat bikin single ini, EP ini, ya kan? Iya. Pamungkas manggungnya keren banget kemarin. Itu gue jadi semangat tau. Iya. Dan gue merasa kami semua saling support. Ekosistemnya sehat banget. Kalau Ya? at least yang gue rasakan ya, Hmm. ketika gue melihat misalnya di sosial media gitu ya, di Instagram story, anjing kemarin Perunggu manggung keren banget, gue seneng banget itu. Iya. Oh malah happy ya ngeliat temen yang lain. Iya, Ya. gue ngeliat anjing konsernya Fist keren parah. Itu gue sangat bahagia melihat itu semua terjadi gitu. Jadi gue nggak merasa kompetisi juga sih sebenarnya. Iya. Dan terlihat banget sih Mas dari gue sebagai penonton ya ngeliat ekosistem musisi nyebrang dari genre ini ke sini ketemu semua kayak Iya, sekarang dan- makin kelihatan sehat deh. Kami semua ya kalau nggak Kayak gitu. manggung gitu ya udah, biasa aja kita berteman main bola bareng. Ya? Oh iya. Yeah, we love each other so much gitu loh. Mungkin we might not say it too often gitu loh ya, cuman we do. Gitu loh. Nah kan itu jawabannya Mas Bilal ya. Mas Bilal bilang karena gue cinta itu sama musik, itulah jalan yang gue ambil. Iya. Nah kenapa akhirnya milih musik dibandingkan si dunia psikologi atau HR? Tapi maksud gue adalah apa yang benar-benar lo dapetin dari musik itu Mas? Gue udah apa cinta yang bisa musik. lu- Oh iya, ngerti. Gue udah cinta musik bahkan dari sebelum gue tahu psikologi itu apa. Oke. Iya. Duluan ya, sebelum Gua masuk ke dunia itu ya? Iya, bahkan kalau ngomongin sekolah ya, gue udah suka Beatles dari sebelum gue belajar Pitagoras gitu, Iya. aljabar gitu. Aljabar. Ya, dari gue sebelum tahu rumus pi/r kuadrat gitu, pi adalah 3,14 atau 2/7, itu gue udah suka musik duluan gitu. Jadi memang musik, gue tuh penggemar musik, gue tuh fans band-band ini yang gue suka-suka, yang gue sukai gitu. Penikmat Gua dan penikmat, pemain. penggemar yang akhirnya belajar untuk bisa Oke. main instrumen. Hmm. Akhirnya gue belajar untuk bikin lagu. Ya, semua tuh karena gue adalah penikmat musik dan penggemar musik, gitu. Nah sekarang akhirnya jadi pekerjaan tuh Mas. Ini ya, alhamdulillah. Sustain, konsisten. Tapi selain lu menikmati, Mas Bilal sebagai yang melakukan ini, mengerjakan ini, membangun ini, itu emang apa tuh rasa yang didapat di musik sampai Mas Bilal tuh secinta itu sampai sekarang sustain masih bikin musik dan komitmen untuk ada di dunia musik itu sih. Karena gue ngeliat The Beatles, Oke. gue beneran deh, Alasannya itu ya. awalnya ya, gue secinta itu sama The Beatles. Menurut gue Beatles adalah grup band terbaik seantero jagat of Ya. all time, the greatest of all time di musik Oke. itu The Beatles. Gue nggak di sini buat berargumen sama orang, mungkin ntar ada yang nonton ini mungkin enggak, The Beatles tuh nggak bagus apa ya, terserah lo. Iya. Ini kan pendapat Subjektif. gue. Pendapat gue. Gue melihat mereka. The Beatles tuh gini, Oke. umurnya The Beatles dari album pertama sampai bubar
Tebak berapa tahun? 7 tahun ya? 7 tahun. Itu kayak ibaratkan tahun ini Beatles bubar, album pertama mereka itu 2018. Iya. Itu pendek banget Hmm. di musik gitu ya. Iya. Please Please Me itu rilis tahun 63. Oke. Ya. Kemudian album terakhir tahun 70 dirilis. Gitu. Maksud gue kayak di tahun 63 ya, Paul McCartney itu umur masih 21. George Harrison umur 20. Gila. Muda banget kan? Iya, mudah banget. Dan mereka tuh 4 orang yang datang dari Liverpool, bukan London. Iya. Iya. Kemudian tahun 64 di bulan Februari mereka mendarat di Amerika di JFK Airport for the first time 7 Februari tahun 64. Oke. Kemudian setelah itu 2 hari kemudian mereka tampil di Ed Sullivan Show namanya. Mungkin one of the most famous show di Amerika gitu ya. Kemudian the rest is history. Mereka membukakan gerbang untuk musisi-musisi Inggris bisa berkarir di benua Amerika. Ya. Makanya ada istilah the British Invasion kan sebenarnya. Ya. Kan. Itu semua berawal dari The Beatles. Dan mereka waktu itu sebenarnya benar-benar cukup ini ya, visioner ya menurut gue. Gue bisa bilang ketika musik itu masih hitam putih, masih monokrom, mereka tahu bisa udah pelangi, warna-warni. Iya. Tiba-tiba di tahun 67, Di album- tiba-tiba tahun 65 keluar album Rubber Soul. Iya. Tahun depannya Revolver, and then followed by Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band tahun 67. Itu gila menurut gua. Dan mengetahui mereka melakukan itu di usia yang sangat muda, tanpa background pendidikan musik yang formal gimana-gimana gitu ya. Jadi ada perasaan kayak, oh mbak, if they can do it, Oh, oke. mungkin kita pun bisa. Itu. Spirit itu yang keserap ke Mas Dan Bilal. gue suka banget sama gimana mereka stay true to themselves gitu. Mereka tuh scouser. Mereka nggak pernah bilang, posh, gue adalah orang Iya. Inggris yang upper class. Enggak, mereka working class. Mereka dari Liverpool. Iya. Iya, mereka nggak pernah berubah aksen ngomongnya lah. Itulah maksud gue. Mereka orang kaya akhirnya. Akhirnya sukses segala macam. Cuma mereka tetap 4 orang dari Liverpool. Dan mereka stay true gitu. Dan mereka sangat amat memberikan impact di dunia hanya dalam kurun waktu 7 tahun. Itu gila. Dari album pertama ya. Masih banyak band yang lebih panjang umurnya. Iya. Iya. Panjangan juga banyak band di sini gitu. Iya. Ungu atau Iya. mungkin Dewa 19 itu jauh lebih tua umurnya dibanding Beatles. Span-nya ya. Itu yang bikin gue jadi semangat. Dan spirit itu yang keserap Iya. ke Mas Bilal Iya. sampai akhirnya berarti tapi kalau sekarang maksudnya kalau itu kan awalnya Iya. kalau sekarang masih sama itu yang bikin secinta itu. Masih. Gue nggak pernah berhenti bilang gue secinta itu sama The Beatles. Tapi maksudnya yang jadi alasan Mas Bilal cinta sama musik bukan berarti kayak gue suka misalkan ya proses kreatif di mana gue menulis rasa yang gue hal yang gue rasain terus tertuang dalam tulisan sampai jadi musik sampai gue mainin misalkan itu hal-hal kayak gitu enggak? Iya dong. Gue selalu kagum sama proses manusia. Gue gini. Misalnya kita dengerin musik misalnya ya. Kita dengerin lagu misalnya dengerin Beach Boys. Oke. Good Vibrations misalnya. Kita dengerin. Keren banget. Terus tiba-tiba kita terangsang untuk bikin lagu Akhirnya kita bikin lagu. Iya. Itu kan proses kreatif yang itu yang gue suka tuh. Apa ya? Nah, itu maksud gua. tuh. Itu Gua berarti nggak ya? tahu gimana cara jelasinnya gitu ya. Oh, Itu yang gue suka tuh. Oh iya, proses perjalanan dari Gimana lu menyerap sesuatu, lu tangkap di kepala lu, kepikiran terus, akhirnya lu bikin karya dari situ. Nah, gitu-gitu. kalau memuntahkan sesuatu, iya nggak? Memuntahkan, iya, kayak however you call it lah. Iyalah. Itu nggak di musik doang ya, Iya. banyak loh. Iya, karena kan Mungkin di skrip film atau apapun, iya. setiap orang kan punya wadah untuk berekspresi kan, Iya, untuk nuangin semuanya. Nah, Mas Bilal di case ini musik gitu ya. iya. Kebetulan gitu. Termasuk semua emosi nggak? Enggak juga. Maksudnya apa nih? Maksudnya kayak emosi yang dirasain itu menurut Mas Bilal satu-satunya untuk wadahnya untuk mengeluarkan tuh ya lewat musik. Enggak juga. Nggak juga.
Oke. Ngobrol sama bini, curhat. Tuh, tadi gue hari ini makan nasi padang, cuman nggak enak. Oh gitu makan yang lain, ya itu kan santai aja. Kita Paling enak tuh, Mas, ya? meluapkan emosi ke orang gitu. Banyak lah, nggak musik doang. Kalau bisa dibilang ya, itu cuma musik lagi. Ya, sekali lagi, balik lagi ya. Musik ya musik aja. Bukan segalanya. Iya, Mas Bilal soalnya pernah bilang, keluarga nomor 1. Musik kesekian lah. Silaturahmi itu gue merasa lebih penting dibanding musik. Gitu. Itu yang gue dapat dari obrolan sama almarhum Ade Pala. Iya, almarhum ya. Silaturahmi ya. Silaturahmi. Definisinya apa, Mas? Kalau dari yang Mas Bilal sekarang tangkep? Silaturahmi itu priceless. Hmm. Ini kita ketemu, kenal Iya. hari ini, that's priceless for me, to me. Kita nggak tahu kedepannya kita bisa mungkin kerja bareng. Gitu. Dulu gue sama teman-teman gue yang ini juga awalnya kenal nongkrong aja. Oh. Sekarang kerja bareng. Silaturahmi. Iya. Iya lah. Membawa keberkahan ya. Iya dong. Nggak cuma musik doang ya. Kayak lo nggak tahu, lo misalnya nanti pulang dari sini ke bawah, ketemu sama orang di bawah, kenalan, terus in the next 10 years lo bikin company berdua sama dia, ya nggak tahu. Iya. Itu gila sih human connection emang. Iya dong. Powerful. Gila banget ya. Iya. Itulah. Itu, ini lagi-lagi Beatles sih. Maksudnya kayak gue dulu baca ceritanya gitu, bagaimana Paul McCartney ketemu pertama kali sama John Lennon, itu juga kan Oke. Oh itu. gitu-gitu. Dikenalin sama temennya, Ivan Vaughan. John manggung di gereja di 6 Juli tahun 57, 58. Terus ketemu di backstage di bawah tuh Paul McCartney sama Ivan Vaughan. Ini temen gue nih, dia main gitar juga loh. Masa sih? Akhirnya dia main lagunya 20 Flight Rock, Eddie Cochran. Ih keren, akhirnya kenalan. Jadi deh Lennon McCartney, the greatest songwriter partnership. Ah itu kan silaturahmi awalnya, kenalan gitu. Itunya tuh yang penting tuh. Dan apalagi sampai Mas Bilal sekarang ada di titik ini kan, ketemu sama Banyak sama idola, Iyalah, gila. almarhum Ade Palo, Semua. Chandra Darusman, Iya, itu silaturahmi kan. iyalah. 2018 Mas Bilal memulai karir di musik, walaupun sebelumnya pernah ada band, Rim. Tapi kalau solois Mas Bilal 2018 Iya. ngeluarin single Biar. Tahu, keren ya lo. Yes. Dikulik gue. Biar 2018, dan uniknya sebelum Mas Bilal jadi solois nggak ada tuh. Biar itu perdana kan, pertama, Iya. dan langsung di bawah label Iya, Net Talent Management. iya. Kenapa Mas bisa di hire as a talent waktu itu sama Net Talent? Gimana Mas Bilal Itu belum ada? gue nggak sespesial itu untuk di scout. Ih, anak ini ternyata punya lagu dan dia berbakat. Mari kita rekrut. Enggak. Gue punya temen kerja di Net dulu. Oke. Dia ngasih tahu ke salah satu orang kantor itu. Temen gue juga bikin lagu tuh. Ada SoundCloud-nya gitu. Terus suka lagunya. Dari mereka suka. Dia ketemuan, ya gitu lah. Sekali lagi kan, gara-gara ada orang di situ, teman gue. Dikenalin sama dia lewat si temen gue ini kan. Kenalin ke Oh, oke. labelnya. Iya, karena gue ngelihatnya sebelumnya belum pernah ada Yang seperti itu di yang hidup seperti gua. itu, terus belum sempat indie, ya kan? Belum sempat independen, tiba-tiba udah bisa langsung di Label produce itu. sama label yang cukup besar pada saat itu kan? Iya. Itulah, aneh banget kan makanya. Iya, makanya. Gue juga bingung. Maksudnya kan belum ada perjalanan atau rekam jejak atau Iya, portofolio yang Bilal Indrajaya gitu. Itu juga gue bingung tuh. Iya kan? Tapi once ada teman kenalin cocok, bisa ya? Iya. Itu dia. Waktu itu umur gue sama kayak lo sekarang. 22 ya, Zer ya. 22 Mas. 22. Dan waktu itu gue merasa, nah udah why not gitu. Gue nggak pernah punya pengalaman di hire sama sebuah label musik. Iya. Gue nggak tahu gimana isinya, gue gas aja. Gue merasa kayak, ya udahlah gue belajar lah semudah ini.
Itu belajar semua dong Mas ya di 2018 itu? Iya. Rasanya di manajemen gimana, Ya, pahit stepping manisnya stone lah. gimana. Semua jadi pelajaran yang berharga lah buat gua. Itu gua memulai semua experience di dapur musik di situ. Situ ya. Dan musik pertama Mas Bilal kan yang Biar itu kan diproduksi sama Mas Vega Antares Iya. kan? Betul ya Mas ya? Iya banget. Dan sampai sekarang Idola gue itu. Mas dari Vega. Idola, Mas Bilal approach sendiri di suatu acara, Iya bener lagi. ditanya mau suka Beatles dan Iya. Dewa 19 atau enggak, dijawab suka dan akhirnya jalan sampai sekarang. Iya. Dan Mas Bilal tetap sampai sekarang semua musiknya diproduksi sama Nggak Mas semua, Vega, walaupun nggak semua. Majority lah. Majority. Di beberapa lagu ada yang enggak, tapi bisa dibilang selama ini perjalanan musik Ada beliau. sama Mas Vega. Iya. Kenapa selalu sama Mas Vega, Mas? Gue tuh ngefans banget Zer sama bandnya Mas Vega, Fox namanya. Fox. Ngefans banget gue. Hmm. Dan gue dulu suka banget nontonin Mas Vega kalau lagi reguleran gitu ya. Di Kaum, di Par 19, di EV apa, gue lupa nama tempatnya apa sih. Itulah, gue suka nonton dan gue suka banget dengan cara beliau main musik. Hmm. Progresi chordnya, bagaimana dia main gitar, tuh gue ngefans banget. Pakai Dewa juga kan? Iya, cuman gue lebih suka Mas Vega sebagai Fox. Fox. Banget, karena itu tempat dia berkarya kan. Iya. Kalau di Dewa 19 beliau kan additional player, Iya. beda tuh. Ketika dia di Fox, dia band membernya, dia berkarya di situ. Gue suka banget band itu. Oke. Dan gue gila aja nyamperin Mas Vega di Kaum Iya. waktu itu di Menteng. Udah, gila deh gue. Tapi ditemenin sama orang label dulu ya. Iya. Aku mau diproduksi sama Mas Vega. Ayo kita samperin. Cuman nggak tahu ya dia mau apa enggak ya gitu. Iya. Gambling ya pada saat itu. Gambling aja. Dan Mas Vega sebelum itu gue udah pernah ketemu 2 kali di Organic Coffee dulu. Di Backyard Coffee di Bintaro. Tapi belum yang ngobrol banget ya. Belum lah, gue foto bareng sebagai penggemar. Itu 2014 kayaknya. Iya. Tapi yang membuat bertahan tuh apa tuh Mas sama Mas Vega sampai sekarang? Pertemanan ini, gue menganggap dia sebagai kakak gue sih sebenarnya. Mas Vega tuh kayak abang gue. Big brother I never had. Wow. Gitu lah. Banyak sekali value yang gue bisa dapatkan dari Mas Vega, pengalaman hidupnya Mas Vega, apa yang dia share ke gue, ilmu-ilmunya banyak banget. Dan gue respect him so much gitu. Dia udah kayak kakak gue lah, Dan connect banget ya Mas? connect banget. Itu yang gue rasakan sih. Gue nggak tahu dia ke gue gimana ya. Itu yang gue rasain. Soalnya kan musisi dan produser kan kayak nikah kan? Iya dong. Iya Harus kan? kawin. Iya, kawin kan. Nah itu ya, koneksinya itu ya sama Mas Dan Vega ini ya? bukan berarti produser gue yang lain nggak gitu ya. Iya. Gue equally gue respect semua. Gue punya kedekatan personal yang kuat juga ke yang lain. Sejauh ini kan gue sudah pernah diproduksi oleh beberapa orang yang lain kan, selain Mas Vega. Ya, sama semua, gue sayang, gue respect. Tapi Mas Vega mungkin special case karena gue kenal lebih lama. Iya, dan dari awal permulaan Mas Bilal jalan kan, Iyalah, langsung ada Mas Vega tuh gila Mas banget Vega. sih. Mas Bilal tuh identik juga sama Bulan Purnama. Masa sih? Iya, di EP pertama itu albumnya judulnya Purnama. Iya. Lalu di album perdana juga Nelangsa Pasar Turi Iya. itu ada show konser Ada bulan purnamanya. Iya. Nelangsa Kala Purnama. Kala Purnama. Kenapa Mas selalu menempel dengan Bulan Purnama? Karena gue suka bebek Purnama, lu tahu nggak? Apa? Di Surabaya tuh ada bebek, Oh, oke. warung bebek gitu. Warung bebek Bebek Purnama. goreng, ya. Namanya bebek Purnama. Gue suka itu. Sesimpel Sorry ya, itu ini pasti sangat below your Iya. expectation kan. Enggak, Mas. Ya itu, gue suka bebek Purnama. Dia bebek kayak gimana? Enak banget deh, lu cobain deh. Jadi cabangnya banyak, gue nggak tahu mana yang OG-nya, gue nggak tahu yang mana tuh. Jadi Oke. ada banyak gitu, bebek Purnama. Gue nggak tahu yang asli yang mana. Cuman enak semua buat gue. Bebek yang Madura gitu atau? Bebek, iya bebek goreng tendaan gitu. Oh, ya. oke. Bebek Madura, bebek Bebek Purnama. Purnama. Lu boleh googling deh. Entah kalau ke Surabaya mungkin bisa di GoFood gitu.
Tapi ada Oke. beberapa gue nggak tahu tuh mana yang asli ya. Maksudnya kan kalau kayak kita tahu di sini tahu nih, Iya. oh ini yang asli, ini cabang keduanya atau apa. Gue nggak tahu yang asli yang mana. Oke. Cuman bagi lidah gue yang lidah bukan Surabaya ya, makan tuh enak banget. Dan semua cabangnya sama enaknya. Kan nggak ada yang tahu tuh mana yang gue benar-benar bahkan OG nggak bisa kan. bedain ya, maksudnya bukan bisa bedain ya, semua enak. Jadi gue nggak mau menyinggung lidah orang Surabaya yang mungkin enggak enak-enak ini, itu nggak enak, gue nggak tahu. Bagi gue yang awam ini enak. Dan alasannya itu. Iya. Sampai di album ada Iya, purnamanya. cetek banget kan. Wow. Sampai di konser ada bulan purnama dengan set desain megah itu ya. Nah itu mah kalau jadi gue sempat bikin konser, Aksara Records bikin konser namanya Nelangsa Kala Purnama. Iya. Itu adalah konser album gue yang Nelangsa Pasaturi di Iya. Jakarta. Yang bikin nama Nelangsa Kala Purnama bukan gue. Itu adalah teman gue juga, musisi yang namanya Kurosuke, lu tau nggak? Musisi namanya? Kurosuke. Belum tahu mas. Ada. Dia adalah seorang solois, nama aslinya Aryo. Oke. Kristianto Aryo Wibowo. Dia punya proyekan namanya Kurosuke. Monikernya dia lah. Dia juga di bawah label yang sama gue, ada Aksara Records. Aksara. Itu dia yang ngusulin tuh, Nelangsa Kala Purnama. Ih keren yuk, pakai ini aja, boleh nggak? Boleh dong. Kita pakai itu. Dan Oke. background latar bulan itu yang bikin tuh Sal, bukan gue. Sal Priadi. Ya. Itu kayaknya idenya dia tuh. Artworknya, desainnya ya. Si di panggung itu kan yang Iya. ada bulan purnama gede banget. Itu Masal yang bikin. Itu Sal, idenya Sal. Wow. Seinget gue ya. Oke. Gue nggak take semua kredit kok di sini kok. Prosesnya gimana mas? Bisa sama Masal waktu itu? Oh karena memang ya kami meeting, kemudian kayaknya Aksara waktu itu kerjasama dengan sama Priadi juga untuk mengonsepkan seperti apa panggungnya. Oke. Sal sebagai kreatif director juga waktu itu. Oh, oke. Akhirnya dikonsepin bareng-bareng. Akhirnya Sal, seinget gue ya, gue juga lupa inget, dia muncul dengan ide itu, ada bulan purnama yang gede banget itu. Dan nama konsepnya yang bikin si Aryo itu ya? Iya. Jadi gue nggak take semua kredit. Konsep dari awal gitu Enggak, enggak ya? enggak. Oh, oke. Gue alhamdulillah sejauhnya didukung dan ditemani oleh banyak orang-orang yang jenius lah, Iya, orang-orang yang pikirannya keren-keren gitu loh. Liar Alhamdulillah ya. Iya, kan gue nggak semuanya gue, gila loh. Lagunya lagu gue bikin Iya. cuman pengonsepannya banyak yang juga ide teman-teman juga. Dan Mas Bilal nanya nggak kenapa Purnama nih? Enggak, Set desainnya ya segala karena macam. mungkin berangkat dari lagu gue juga ya. Gue punya lagu judulnya Purnama, album pertama judulnya Purnama. Album yang judulnya Purnama itu gara-gara Bebek balik lagi? Iya, Wow. iya, simple aja. Itu bisa kan. jadi karya ya? Iya, semua Hal bisa jadi karya lah. Sesimpel karena suka kuliner Iya. itu. Dan gue punya lagu judulnya Purnama. Iya, Mas gue Wah. suka banget Mas. Tahu lagu itu? Suka banget. Oh, alhamdulillah. Jadi di lagu itu ada liriknya seperti ini. Mengapa baru sekarang tapi takut untuk merindu terang bulan pun kian bertanya. Itu terang bulan maksudnya martabak. Karena di Surabaya orang bilang martabak manis itu terang bulan. Dan gue baru tahu di tahun itu. Ah serius Mas? Karena di tahun 2018 itu gue manggung di Surabaya pertama kali. Iya, gue tahu. Di acara namanya Jazz Traffic. Oke. Waktu itu setelah manggung kita kan sama anak Surabaya nongkrong segala macam, ngobrol-ngobrol. Oh, aku baru tahu bahwa di sini kita kan bilang martabak tuh martabak manis ya, martabak lah. Martabak keju, Iya. martabak coklat. Rupanya di sana martabak itu asin. Yang manis itu terang bulan namanya. Bilangnya gitu. Ih, keren ya. Jadi Dari situ. terang bulan pun kian bertanya. Bertanya. Maksudnya tuh gue wondering, kok dia terang bulan sih namanya? Dari situ Mas? Iya. Akankah kita bertemu? Iya. Gue suka banget Mas. Ya kan gue bilang, gue warga aja dengan segala Mimpi. macam yang kita jumpai sebagai warga aja. Ku bertanya Dan terhempaskan jauh ke ke dalam rindu kisah darimu lupa gue melekat melekat abadi. walau ku telah terikat janji. Dan terikat janji itu liriknya gue terinspirasi dari lagu Sore yang judulnya Senyum dari Selatan. Ada penggalan lirik di lagu itu Oke. yang kayak gini. Dan ku tak mungkin menepis
kenyataan kau telah terikat janji, ya itu. Dari situ penggalan terikat janji dari situ. Berarti bukan apa yang Mas Bilal alami di saat itu? Nggak juga. Ya, kalau rahasia tentang apa mah biar di dapur aja, biar seru. Cuman proses kreatif itu yang gue bilang, bagaimana manusia bisa membuat sebuah karya yang terinspirasi dari banyak hal kan, lagu-lagu kesukaan, perjumpaan dengan hal-hal baru. Oh, di sini bilangnya terang bulan bukan martabak. Terus gue dikasih makan waktu itu. Oh, apa nih? Oh, bebek purnama. Wow, gue suka banget. Jadi lagu. Wow. Itu sih keluarga aja ya. kan berarti kita iya, kan. Dengan segala hiruk pikuk sehari-hari. Iya. Nah, Mas Bilal kan dari segi musik bisa gue bilang cukup melankolis kebanyakan. Iya lagi. Dengan unsur yang vintage, 70s, 80s. Dan emang bener kebanyakan sisinya tuh melankolis. Dari mulai biar terus ke ruang kecil, menurut gue tuh punya sound yang paling beda nih, Mas. Oke. Dari semua musik Mas Bilal sekarang. Oke. Itu nempel banget, biar sama ruang kecil. Habis itu ke Purnama, itu menurut gue yang paling melankolis. Oke. Paling melankolis, terus masuk ke Nuansa Pasar Turi, lebih cerah, lebih banyak musik yang bermain, lebih band, lebih rame. Terus masuk ke Dua Dunia sekarang, yang lebih melo lagi. Melankolis lagi, balik ke awal. Telanjang, strip down, dengan Akhir Maret juga yang raw, gitar akustik gitu aja gitu kan. Kenapa akhirnya Mas Bilal memutuskan untuk membuat dan merilis EP Dua Dunia itu di bulan Mei kemarin? Maret ya? Yang EP-nya? Oh, EP-nya enggak, Iya. single pertamanya Maret. Iya. Iya. EP-nya kan di bulan Mei ya? Iya, oh, tahuan dulu malah. Ya karena apa ya? Pokoknya beberapa kejadian di tahun 2024 akhirnya melahirkan karya-karya itu. Oke. Gitu. Kehilangan sosok Ade Paloh lah. Sebenarnya trigger utamanya itu. Ya karena setiap karya kan punya triggernya kan Mas, punya Iya. urgensinya. Gua Mungkin di merasa kayak- biar di ruang kecil apa, Ya, di Purnama apa. gue akhirnya nulis lagu Akhir Maret, kemudian ada Kaos Kaki Merah, itu sebenarnya bentuk tribute ke Ade Paloh. Gue nggak bohong sih, gue sedih banget. Terus Bang Ade, Kehilangan almarhum ya. kayak pergi duluan gitu. Cuman gue tidak berusaha untuk, nggak mau malah gue, nggak mau ngajak orang berkabung lagi, Iya. yuk, enggak lah. Gitu. Mungkin gue pengen bikin aja lah persembahan untuk Bang Ade gitu lah. Dan niatnya bukan untuk bersedih-sedih, cuman ini rasa terima kasih gue, dan ini bentuk untuk let's celebrate his life gitu lah. Iya. Celebrate his legacy. Karena apa yang Bang Ade udah kasih ke kita semua itu karya-karyanya Legasinya. lah, riwayat hidupnya lah, itu maksudnya banyak manfaatnya yang bisa kita kita nikmati dan kita kenang gitu. Jadi ya itu bentuk rasa gratitude gue lah. Akhir Maret, Kaos Kaki Merah, itu trigger awal EP Dua Dunia itu. Dijadiin satu EP akhirnya. Tapi nggak semua lagu tentang untuk Bang Ade. Nggak, maksudnya kayak gue ada 2 lagu yang benar-benar emang, oh ini lagu tribute untuk Bang Ade. Iya, soalnya gue penasaran Mas, kayak Nuansa Pasar Turi kan ada di fase Mas Bilal lagi memperjuangkan sesuatu. Berarti kan setiap rilisan, setiap album tuh kayak punya latar belakang yang berbeda kan, stories yang berbeda kan. Dan dari Dua Dunia itu ya. Iya. Oke. Itulah. Kan tahun lalu kan Mas itu almarhum ya. Iya. Dipanggil, dan mulai dari setahun itulah prosesnya. Iya. Perasaan itu berarti bagian dari manifestasi perasaan Mas Bilal ya? Gue tuh sebenarnya nggak ngerti juga ya. Itu bahasa lu agak-agak berat tuh. Gue manifestasi perasaan tuh gimana ya? bentuk manifestasi kali ya mungkin. Maksudnya gue tergerak aja. Kayak gue mau bikin lagu untuk Bang Ade.
Oke. gitu. Tentunya gue juga udah sowan ya, setelah gue ngobrol sama istrinya Bang Ade, sama anaknya Bang Ade, dengan kerabat-kerabat terdekat. Gitu. Gue bilang, gue bikin lagu untuk almarhum Bang Ade nih, Iya. sama istrinya, tahu nih, apa gitu. Ya gue maksudnya ngobrol lah segala macam. Bagian dari kerinduan juga. Iyalah, kayak gila Bang, kangen banget gue, lu keren sih gitu lah. Kita ingat yang seru-serunya lah, yang baik-baiknya gitu. Gitu sih ya. Karena Bang Ade itu benar-benar one of my heroes juga sih di hidup ini. Dari idola jadi mentor ya Mas? Wah, dia he was bigger than an idol buat gua. More than an idol. Paket lengkap itu, udah kayak abang iye, kawan iye, mentor iye, bapak juga iye gitu. Iya. Maksudnya, itu yang gua rasain ya. Gua nggak bilang, gua nggak tahu Bang Ade ke gua gimana, cuman yang gua rasakan seperti Iya. itu. 9 tahun kan? Iya, maksud gua kenal Bang Ade tuh gak lama, cuma 9 tahun gitu ya. Kayaknya kurang lebih lah. Maksudnya gue sedih banget gimana yang udah kenal dari kecil ya gitu. Mungkin gue ngeliat Bang Awan atau Bang Bambi, gue gak tahu. Maksudnya kayak pasti banyak orang-orang yang sangat amat merindukan beliau gitu. Ngelebihin gue bahkan. Iya. Karena udah kenal dari dulu mungkin. Gue mah kenal baru. Bukan fans sore gitu. Iya. Gue penggemar dia gitu. Yang akhirnya alhamdulillah bisa kenal, jadi berteman. Cuman impact yang gue rasakan di musik, di hidup dari Bang Ade tuh sangat, wah gila sih. Salah satu alasan gue juga akhirnya bermusik selain Beatles ya sore juga. One of my heroes, for sure. Gitu ya. Dan dua dunia itu di definisi Mas Bilal apa? Dua dunia. Nah, ini gue nggak berusaha meromantisasi perbedaan alam, whatever. Enggak. Dua dunia itu adalah sebenarnya, ini gue bisa bilang sih, dua dunia itu bukannya membahas perbedaan alam kita sama yang udah meninggal. Enggak. No. Kebetulan kepikiran aja dunia. Karena gue ada beberapa lagu juga di dalamnya yang it's a love song. Iya. Tentang separation. Oke. Gimana orang yang dekat banget bisa jadi jauh. Jadi nggak kenal ya. Dua dunia yang terpisahkan oleh banyak hal. Perbedaan prioritas hidup, perbedaan fase hidup, itu tuh yang gue angkat tuh. Mungkin salahnya gue, pas kepikiran judulnya gue nggak ngeh bahwa ada lagu untuk Bang Ade di sini. Ini yang gue pengen banget ngomong sih. Ini bukan lagu, bukan album yang meromantisasi ini sebenarnya. Ya, dunia dan Kita dunia beda. itu, ya. No, gue bisa bilang no. Tapi salahnya di gue karena gue deng, ya make sense kalau banyak yang berpikir seperti itu. Make sense. Nggak salah juga untuk orang berpikir seperti itu karena ternyata pas gue lihat mengarah ke situ memang narasinya. Ya, persepsinya jadinya bentuknya kayak gitu ya Mas. Mungkin di sini pertama kali gue bisa bilang bukan ke situ. Itu judul aja, Dua Dunia. Gitu. Kebetulan di dalam EP itu terdapat dua lagu yang memang untuk almarhum Bang Ade. Cuman gue bisa bilang, gue tidak meromantisasi perbedaan alam, whatever, enggak lah. Terlalu berat lah untuk dibahas kayak gitu menurut gue. Gue nggak mau juga bahas kayak gitu. Gue nggak suka meromantisasi. Gue nggak mau meromantisasi rasa duka sebenarnya. Ya. Apalagi membahas-bahas grieving proses, whatever. Karena orang beda-beda grieving prosesnya. Prosesnya beda-beda. Itu hal yang nggak mau gue sentil sebenarnya. Salahnya gue, judulnya Dua Dunia lagi gitu. Itu kalau bisa gue ada kesempatan ngomong ke orang sih gue ngomong gitu. Nggak ada yang salah, itu kan emang narasinya ke situ kan. Gitu ya. Apa rasanya Mas Bilal ketika merilis Dua Dunia? Once itu ada di semua digital platform, itu apa perasaannya Mas? Oh happy dong, happy dalam... Mungkin ini in general juga ya, semua musik Mas Bilal ya? In general, kita kan planningnya panjang, di tim, gue punya tim juga. Ketika semua checklistnya kepenuhi gitu ya, apa sih ada? Oh alhamdulillah tuntas nih, checklistnya tuntas semua. Cuman dalam segi
segi seniman apa dalam sisi senimannya gitu ya apa ya, gue mixed feeling sebenarnya sih. Karena ketika gue merilis tuh kayak gue ada, oh iya ini orang bakal melihat seperti apa ya. Iya, karena jadi milik mereka semua kan, Mas? Iya, enggak, gue bukan worry soal itu, cuman yang tadi kita bahas barusan nih, soal dua dunia itu loh. Oh iya. How people see it, how people perceive that gitu loh. Aduh, orang melihatnya gimana ya? Padahal sebenarnya gue pure banget, gue ngobrol sama Bobby ini tim gue juga manajer. Apa judul IP-nya ya? Kepikiran, dua dunia gimana? Iya anjing, boleh tuh. Iya, memang bagus banget. As simple as that. Iya. Dua dunia. Cuman kami nggak mikir ke situ sebenarnya. Oh iya ya bakal ada pemikiran seperti itu nggak ya? Itu tuh pasannya tuh yang muncul tuh. Iya. Cuman gue fulfilled dalam segi kreatif gitu ya. Gue fulfilled karena ini yang pengen gue sampaikan seperti ini memang. Oke. Mas Bilal memisahkan antara rezeki sama fame ya? Fame. Nah, kalau setiap rilis itu hasilnya atau perasaannya lega, terus kalau angka tuh menurut Mas Bilal apa? Apa angka apa? Angka pendengar, stream. Oh numbers. Stream. Iya. Sekarang kan kita hidup di zaman edan ya. Iya. Di point of view musisi setelah membuat karya, merilis, oke lega, tapi menunggu nggak sih angkanya berapa? Oh kalau nunggu sih enggak gue. Oh. Being very honest, gue nggak selalu merhatiin angka, nggak selalu ya. Cuman gue nggak munafik. Pasti ada momen gue ngeliat, oh berapa sih streamsnya, ngecek aja. Iya. Kita sekarang hidup di era yang gila menurut gue. Kita tuh dituntun oleh numbers sekarang. Algoritma apa segala macam. Itu nggak bisa dipungkiri lah. Kita kerja di seni gitu, kan medianya kan ya toolsnya adalah digital. One of them digital ini kan platform apapun ini. Itu di bawah mereka. Di bawah mereka, kita dikontrol. Iya. Gitu. Iya. Mau nggak mau, Zer. Dari medium yang terlalu kuat yang bahkan kita juga nggak bisa kontrol itu kan. Mungkin zaman dulu gitu ya, tahun 70-an, 60-an gitu. Oke, kita berharap kita keluar album, salesnya semoga pecah nih. Iya. Itu numbers tuh kan. Iya. Iya kan. Berapa nih penjualannya, berapa keping platnya, berapa kopi kasetnya. Sekarang kan ya jual vinyl masih ada. Gue pun masih jual vinyl sekarang, jual CD gitu. Cuman sekarang yang mengontrol kita semua kan stream count kan, numbers itu. Karena apa? Ya mungkin sekarang kalau kita berkarya, terus wallahu alam tahu-tahu lagunya rame, stream countnya naik, tahu-tahu lagunya dipakai banyak di Reels gitu, lagunya viral, TikTok. Terus itu mungkin jadi possibility buat nular ke panggungan makin besar dong. Iya. Dengan panggungnya makin banyak, rezeki makin banyak yang kita dapat. Kenapa? Karena di tim itu orangnya banyak. Ya dong, kita bisa sharing rezeki lebih untuk tim kita. Ada production team di situ, ada kru kan, ada sound engineer, ada fotografer, ada additional player, ada manager, ada roadman, banyak, ada videographer. Itu semua. Kalau kita kait-kaitin ya numbers itu kan. Iya. Tapi bisa damai tuh Mas ya sama numbers itu sebagai seniman ya. Gue merasa supaya gue sehat, pikiran gue ya udah jangan dipelototin terus ya. Kita lo gila mana-mana. Strategi apa lagi nih biar streams gue makin naik, biar panggungan makin naik. Gue selalu percaya bahwa pelaku seni musik gitu ya, hal pertama yang harus bisa dipertanggungjawabkan itu live performance. Live performance. Oke. Di situ ya Mas ya? Iya. Itu kualitas yang harus dibagusin menurut gue. Gue nggak bilang gue live-nya udah bagus perfect juga, enggak. Cuman kan gitu. Kita manggung ya, kita musisi kita manggung ya harus bagus live performance-nya. Realnya di situ Mas. Realnya di situ. Oke. Itu yang gue percaya. Kan ngomongin fame ya Mas. Tadi kan Mas Bilal juga singgung lewat TikTok, Reels, dan itu terjadi juga sama Mas Bilal di lagu Niscaya kan? Sempat terjadi di lagu Niscaya gara-gara kreator TikTok sebenarnya. Dan itu rame, awalnya Mas Bre namanya. Akhirnya gue kenalan sama Mas Bre, udah DM akhirnya? Udah DM-an kita, follow-followan. udah akhirnya ya? Udah. Dari berbagai senior, belum kontak. Akhirnya udah? Gue udah DM, akhirnya gue say thank you, kita kenalan, kita follow-followan.
Oh ya? Alhamdulillah, ya orang baik. Terjadi akhirnya ya? Banggaan sih. Iya kan dari video kayak gitu kan, akhirnya bisa meledak setelah 2 tahun gitu. Nah itu kan bagiku itu juga suatu isu lah sekarang. Kalau tadi balik lagi ke algoritma, tren viral itu ya lewat sosmed gitu. Iya. Nah aku pengen tahu opini Mas Bill lah sebenarnya. Kenapa sebuah musik itu sekarang bisa viral kalau lewat sound TikTok? Ya TikTok yang megang sekarang sih. Iya kan? Iya. Nggak bisa dipungkiri. Gue nggak main TikTok ya. Maksudnya gue nggak banget gitu. Gue ada admin TikTok sendiri. Jadi gue nggak buka TikTok juga tiap hari gitu. Cuman gue yakin bahwa salah satu platform yang leading tuh TikTok sekarang mungkin ya. Megang banget gitu. Iya. TikTok gitu. Short, harus hook segini. Harus hook segini. Itu bukan expertise gue sih, cuman ya kalau udah gila juga ya sekarang ya. Kalau nggak gini nanti nggak FVP, misalkan kan gitu kan. Iya. Di bagian sini nih, Bill. Nah gue sadar itu bukan expertise gue. Hanya gue sekarang di tim gue ada admin TikTok, anak sosmed. Dia lebih muda dari gue, lebih melek akan hal seperti itu, yang ngulik-ngulik doi gitu lah. Dan Mas Bilal nggak mau ikut campur, maksudnya tidak memisahkan antara seniman, kreatif, dan hal itu ya Mas? Karena kan itu kalau dicampur bakal... Sebenarnya nggak juga, Zer. Karena gue pure sadar dan gue mengerti, gue nggak ngerti. Kalau gue ngerti, kalau gue ngerti mungkin gue akan terjun juga. Mending nggak ngerti sih Mas. Dan menurut gue kalau seandainya pun gue ngerti, mungkin gue akan ya udah ikut aja gue buat konten sendiri. Cuman karena gue nggak ngerti aja. Gitu. Iya, soalnya nge-picture seorang seniman terus harus bergelut sama digital strategi tuh udah ada yang udah ada expertnya lah di bidang itu. Iya ya. Bukan musisinya ya. Iya. Right. Gitu Zer. Karena gue lebih enjoy main PS dibanding main HP sebenarnya. Game apa Mas terakhir Mas PS? Yang rutin gue main tiap hari FIFA. Gue main foot pasti. Main FIFA Mas. Harus lawan gue berarti. Oke. Ayo. Game apa yang gue main terakhir selain FIFA ya? Storyline suka? Gue game-game sandbox suka banget. Oh. Iyalah. Apa ya? Gue sih menanti GTA 6 ya. Iya. Mundur setahun kan. Iya. Terus gue suka banget game-game Rockstar pasti. The Last of Us gitu. Gila itu. Naughty Dog kan itu. Iya. Wah, gila itu. Main ya? Yang pertama gila, yang kedua itu achingly belum gue yang kedua. Good. Oh, belum main ya? Belum. Oke, sorry. Bagus banget ya? Bagus banget, tapi in a way ini bikin lu kesel sebenarnya. Oke. Bagaimana ini berakhir, lu kesel. Gue sih marah ya mainnya. Kayak anjing, gue gak akan main game ini lagi. Cuma bagus. Sampai gitu ya? Sama kayak reaksi gue pas main RDR 2. Red Dead Redemption, kedua. Gue nangis. Gue pedih hati gue. Gue bertekad gue gak akan mainin game ini lagi. Because it's too painful for me. RDR 2. Yang pertama pun sama sih, zaman PS3 dulu juga pedih banget gue mainnya. Ternyata yang kedua lebih gila lagi menurut gue. Belum juga gue yang kedua. Yang kedua belum. Yang pertama udah tapi? Udah. Jack Marston? Gila. Iya. Nah kalau film, Mas Bilal tim Game of Thrones ya? Gila Game of Thrones banget gue. Bukan Breaking Bad? Gue gak nonton Breaking Bad. Oke, berarti kita... Belum. Ya. Lu Breaking Bad ya? Gue Breaking Bad, semua GOT? universe-nya. GOT? Itu enggak. Kan pasti antara orang, ada dua kubu kan? Gue kubu Paul Morgulis gue. Iya, atau kubu ketiga dua-duanya. Nah gue baru satu. Game of Thrones belum. Bini gue nonton Breaking Bad. Gue nonton. Gue harus Mas. GOT banget. Valor Morgulis. Soalnya sepupu gue bilang kalau lu suka art, minimal lu harus nonton Game of Thrones. Bener tuh ya. Kalau lu yang pecinta art. Season terakhirnya sih. Iya. Gue gak bilang jelek ya. Cuman menurut gue harusnya lebih wow lagi dibanding ini. Oke. Banyak hal yang kayak, lah kok gini doang nih. Anti klimaks gitu ya? Banyak kematian karakter yang menurut gue, gitu doang masa sih? Gitu. Bikin lu very shock, tapi not in a good way. Iya. Hah? Gue baca-baca juga gitu Mas, bener. Daenerys gitu doang nih ujungnya nih gitu. Cersei gitu doang matinya, gitu-gitu lah. Harus berarti gue nonton ya Game of Thrones ya? Cuman lo harus tahan gore aja. Oke. Dan gue saranin nonton jangan di ruang TV keluarga. Terbuka ya, oke. Oke. Lo harus nonton di iPad atau di laptop sendiri di kamar. Oke. Karena tidak family friendly. Sangat tidak family friendly. Sangat amat iya.
Lu akan tidak nyaman ketika nonton season pertama di TV ada nyokap lu lewat atau adek lu nggak. No, Oke, jangan. Lu harus di kamar pakai headset sendiri nontonnya. Udah gore berarti scene-nya juga ya. Scene-nya Ya. iya banyak nudity-nya. Nudity-nya. Nah balik ke yang tadi Mas Bilal, tadi gue sempat mention cenderung musiknya melankolis. Itu kenapa Mas? Musik-musik Mas Bilal tuh cenderungnya melankolis. Gue suka John Lennon, suka Paul McCartney, gue suka Freddie Mercury. Oke, Itu kan lagu influential gila, lagi kan? ya. Iya. John Lennon bikin lagu sangat fragile kan. Dia Iya. bikin lagu Julia, bikin lagu Girl, dia bikin lagu Mother. Mother, you left me, but I never left you. It's crazy. Freddie Mercury. It started all so well. Aduh gila. Mungkin karena influence ya. Iya. Gitu. Cuman gue nggak sepenuhnya suka musik kayak Beatles, Queen, Oasis itu doang. Gak banyak sekali gue suka musik. Gue adalah penggemar berat Mark Morton of Lamb of God. Oke. Maksudnya memang banyak gitu gue suka. Cuman in terms of songwriting, mungkin gue sangat amat terinfluence oleh nama-nama yang banyak lagu sedihnya. Oke. Tapi Mas Bilal memang ngerasa paling cocok, paling nyaman, paling Mas Bilal tuh itu melankolis, ngebawanya, paling berasanya gitu. Love song aja. Oh, oke. Iya. Love song. Oke. Ya karena Mas Bilal kan sebelumnya di band juga rock gitu Iya. kan. Terus ternyata begitu solois melankolis kan. Iya lagi Jar. Iya kan? Itu sesuatu yang unik juga maksudnya gitu. Hal yang nggak pernah gue expect sebenarnya. Gitu. Tapi musik Mas Bilal yang melankolis itu merepresentasikan Mas Bilal as a person nggak? Bahwa kalau kita bilang Mas Bilal adalah orang yang melankolis, itu setuju nggak? Enggak juga. Pemikir sih gue orangnya sebenarnya. Oh, Melankolis, lumayan. perasa. Cuman gue nggak yang selalu sendu gitu. Nggak, gue ya gini aja gue, warga aja udah. Warga aja, balik lagi warga aja Mas Bilal ya. Sekarang gue adalah warga, sama husband. Terus gue adalah seorang warga dengan keluarga kecil gue yang sehari-hari kerja, to make a living, to put food di meja supaya istri gue bisa makan, supaya adiknya istri gue juga bisa makan. Kan gue tinggal bertiga sekarang. Oh, oke. Iya. Gue adalah seorang kepala keluarga yang bekerja untuk naruh makanan di meja makan setiap harinya itu. Wow. Iya dong. Itu ya di kepala Mas Bilal tuh ya. Itu Iyalah. kepala keluarga sekarang ya. Iya lagi. Ternyata udah di fase ini. Mungkin dulu ketika lebih muda gitu ya. Bukan gue sok tua ya, tapi mungkin gue lebih tua dari lo. Kebetulan Pastinya. lumayan jauh umurnya Iya. nih. Pas muda ya gue ya anak muda aja gitu. 2022 gitu ya gue. Ini podcast ternyaman gue so far nih. Jadi gue bisa bilang. Ah, serius Mas? Iya, ini hal yang nggak pernah gue omongin. Mungkin kayak Maksudnya? sekarang, sekarang udah di fase yang kayak, oh gue sekarang udah punya istri, gue udah punya keluarga kecil sendiri, jadi gue harus, karena gue sekarang hidup nggak sendiri, bawa gajian buat berdua, gitu. Cuman nggak selalu begitu dari awal ya. Gue juga sempat ada fase mudanya, Iya. I was a teenager juga Iya. kan. Zaman kuliah tuh gimana, beda-beda tuh. Semua fasenya tuh. Terus 2022 nih pertama kali ada nemuin, kok bisa gue manggung sebulan 10 kali dan konstan gitu. Umur 26 waktu itu kan, bujangan. Itu fase-fase noranya juga ada tuh. Iya kan? Oh akhirnya alhamdulillah bisa beli gitar yang gue mau dari dulu. Ya fase-fase gitu mah ada lah. Fase-fase noranya mah ada. Apa aja dibeli gitu. Cuman pengalaman. Dan gue kalau ditanya, nyesel nggak? Ada nyeselnya. Tapi itu juga pengalaman yang gue nikmati juga gitu. Iya. Akhirnya gue tahu kalau lu boros gitu nanti jadinya. Gitu. Kalau nggak ngatur uang, gini akibatnya. Gitu akibatnya gitu. Ada maksudnya manusia kan makhluk yang dinamis ya maksudnya. Iya. Kan? Kayak Bisa berubah kapan aja. dulu gue umur 26 gitu. I received my first big paycheck gitu. Wah,
gue gak nyangka bisa di fase seperti ini. Oke, gue dari kecil kepengen banget punya Gibson Les Paul, beli. Gue pengen banget punya Gibson SG, beli. Gibson IS335, beli. Gibson Firebird, beli. Ya, itu fase yang gue lewati. Nyesel nggak? Lumayan. Kan nabung aja harusnya gitu. Cuman mungkin kalau gue nggak gitu, gue nggak tahu tuh. Nah, itulah pelajarannya, Bil. Kalau lu begini, ya itu nggak enak ujung-ujungnya. Lu tekor juga. Tapi harus dapat pengalaman itu biar tahu kan. Iya, dan akhirnya udah sekarang udah di fase yang kayak oke, gue udah pernah lewatin nih kalau gue bolos seperti apa. Sekarang gue udah punya keluarga, gajian buat berdua. Ya kan? Dan gue harus ya sebagai anak yang berusaha berbuat baik, gue juga pengen banget selalu bisa sharing rezeki ke orang tua, ke mertua, ke adik gue, satu-satunya. Gitulah. Sekarang gue bener-bener mencoba jadi warga negara yang kejauhan ya sama warga negara ya, jadi warga tapi yang benar-benar membina, benar-benar jadi warga yang Iya. oke, gue sekarang udah punya keluarga kecil, gimana gue hidup sebijak mungkin, itulah. iya, karena resikonya yang ditanggung udah bukan diri sendiri lagi mas kayak dulu kan. Nah, kalau seandainya lu ngomongin fame atau whatever, itu jauh kan sama apa yang gue bahas sekarang kan. Jauh banget. Gue Kayaknya gak bukan mikir itu. situ, gue gak mikir situ. Rezeki aja mas ya. Iya dong. Iya ya. Tapi kalau nggak menikah di usia-usia sekarang, menurut Mas Bilal, fame jadi sesuatu nggak? Fame tuh apa sih, Jar? Sebenarnya, kalau menurut lu? Terkenal, dikenal, diikuti, disukai, dijadikan inspirasi, dipandang, dihargai. There's a lot of privilege Iya. kalau kita dapat fame. Itu bonus. Bonus aja itu. Yang gue pikirin gimana karya gue bisa manfaat untuk orang, as in suka, alhamdulillah, nggak suka nggak apa-apa. Suka, alhamdulillah, gue senang banget kalau ada yang suka karya gue dong, pasti. Kalau manggung ada yang nonton rame, itu alhamdulillah. Ada yang Tapi undang itu manggung, ya, iya. alhamdulillah. Dibayar, alhamdulillah. Iya. Itu justru, Narik iya. terus kita kalau bisa, Iya. iya gitu. Mau sebulan manggung 30 kali, gas, Biar gua dapet ayo. mobil. Tiap hari manggung juga ayo, gitu kan. Cuman gue nggak mikirin fame, bukan nggak mikirin fame ya. Bukan itu tujuannya. Bukan tujuannya. Kalau ada yang ternyata ada yang suka sama gua karya-karyanya, ada yang jadi banyak yang bilang ada beberapa gue suka dapat DM gitu. Kasih ya Mas Bilal lagunya, ada manfaatnya buat gue. Gue jadi begini. Gue ketemu jodoh gue, istri gue di konser lu Mas. Gue itu hal yang oh gila, serius gak sih lu? Keren banget nih. Mantap, Jariah tuh, Mas. alhamdulillah. Iya. Itulah bonus. Itu justru ya. Yang pentingnya di situ malah Karena gue impact-nya. ngeri kalau mikir-mikirin anjing gue harus ngetop nih, ngeri gue. Kejauhan lah. Itu bukan porsi manusia mikirin, itu porsi Tuhan aja yang ngatur lah. Oke. Iya. Lu katanya mau jadi musisi, Bill. Lu mau jadi musisi, mau berkarya atau mau beken atau mau famous, two different things. Almarhum ya. Kenapa nggak ada gitu? Iya, kalau lu bisa jadi famous, karya-karya lu famous, banyak yang denger, banyak yang beli CD lo, banyak yang stream lagu lo, itu alhamdulillah. Seneng gue gak munafik ya, gue seneng. Iya, pasti. Pasti. Cuman bonus. Udah, itu mah ikut aja ntar. Dulu gue pernah denger kata-kata seorang temen namanya Bongki Lebon. Dulu manajer gue juga. Oh iya. Iya. Lagu bagus akan menemukan jalannya sendiri. Kata dia gitu. Termasuk karya apapun ya. Karyawan. Ikhlaskan itu, berlayar lah. Ketika udah rilis, dah. Dia akan menemukan cara sendiri. Tentunya sebagai seniman kita punya kewajiban untuk bikin lagu bagus. Kita kemas dengan baik. Nanti gimana nasibnya udah, wallahu alam. Tapi kita harus bertanggung jawab untuk membuat itu menjadi happen gitu loh. Gimana ya? Iya. Kita jualan. Iya. Itu upaya Harus manusia. ada effort, upaya Ada itu effortnya. tetap. Bukan kalau kita doa tanpa effort kan Iya. juga gimana? Iya. Ya Allah, Tolong. hamba pengen banget punya, misalnya ya, hamba pengen banget bisa liburan ke Norwegia. Gitu. Tapi gue ngapa-ngapain.
Ya mungkin aja Toto dapat. Lu mau nggak tiket Norwegia nih gue Iya, bayarin? Ya, miracle. bisa aja. Atau Iya. kayak, ya Allah hamba pengen banget punya villa di mana ya, Fukuoka di Jepang gitu. Ya gue harus kerja untuk itu. Ya Allah hamba pengen banget punya misalnya ya, pengen punya mobil Chery J6 gitu. Spesifik tuh. Ya bisa aja, tapi lu gawe. Iya. Gimana ya, lu mohon dimudahkan lah kerjaannya gitu. Itulah. Gue udah rasa penasaran Mas soal lagu Mas Bilal kebanyakan bahasa Indonesia. Sedangkan Mas Bilal jago sebenarnya bahasa Inggris. Tertarik nggak Mas bikin lagu pakai bahasa Inggris? Nah, Enggak ya? Apalagi Dulu- influential Beatles, Queen kan secara language bahasa Inggris kan? iya. Inggris gue fluent. Iya Cuman kan? bahasa ibu kita kan bahasa Indonesia. Itu ya mau dirayakan ya? Oke. Gini deh, Zer. Gue pun yakin lu pasti bahasa Inggrisnya bagus. Pasti. Cuman ketika lu kaget dalam hati, lu gimana mikirnya? Anjing. Atau kayak misalnya, kaget gue. Iya. Gitu. Atau kayak, Se-fluent-fluentnya ya? iya, se-fluent-fluentnya deh. Lo lapar nih. Dalam hati gimana mikirnya? Udah lapar lagi. Atau, Oh iya. fucking hell man, I'm starving. Ya. Nah, enggak juga kan. Enggak. Suara hati nggak pakai bahasa So Inggris. asik ya Bener, gitu. bener. Iya. Lagi lapar. Starving, Yeah, man, man. I'm starving. Enggak gitu. Tapi nggak salah juga ya. Lu lihat Nggak tuh, salah. Pamungkas bahasa Bahasa Inggris Inggris. semua Majority. lagunya. Ya. Oke-oke banget kok. Iya. Bisa aja nggak apa-apa. Mungkin di gue nyaman dengan ini. Bikin lagu bahasa Indonesia. Sekitar seminggu 2 minggu lalu kita baru dapat sama-sama kabar duka lah Mas. Dari almarhum Gusti Wiw. Aku ngelihat salah satu di postingan Mas Bilal ternyata ada kolaborasi Iya. yang akan datang sama Mas Gusti ya. Iya, lagunya Gusti itu. Iya, Hilang Arah, Hilang track 8. Kenapa Mas bisa terjadi tuh Sorry ya, gue kolaborasi? spill duluan nih lagu di Instagram. Iya, di caption Mas Bilal juga bilang gitu ya. Kenapa bisa terjadi tuh Mas kolaborasinya akhirnya sama Mas Gusti? Oh, itu lagunya Gusti, Zer. Pure. Albumnya ya, album yang akan datang bulan depan ya sebenarnya. Gue diajakin sama Gusti. Mau nggak Mas gitu. Gini dia manggil gue Mas Bilal loh, gila banget ya. Iya. Baik banget tuh orang. Masa manggil gue Mas? Iya Tuhan gue sih. emang. Tuhan Cuman Mas Bilal iya. santai padahal, manggilnya Bilal aja harusnya. Ya itu, dia ngajakin. Dan lagunya udah ada, lagunya bagus. Ciptaannya Gusti, full. Gue cuma nyanyi doang. Karena memang gue suka dengan Gusti, dengan pribadinya dia, dengan karya-karyanya dia tuh true entertainer. Yes, agree. Agree. Nama Gusti itu akan tercatat di sejarah seni Indonesia sebagai top tier gitu. Siapa you name it lah, Bing Slamet apa ya, ada Gusti Wiw. Iya. Dia nggak cuma musisi dia entertainer. Dia semua. Pure entertainer. Iya, lucu banget orang, baik banget. Dan karyanya bagus, Zer. Iya. Lagu itu bagus banget. Kualitasnya. Dan gue diajakin Gusti, gue merasa bangga banget gue bisa diajakin Gusti. Mungkin gue sama Gusti kenal belum lama ya, maksudnya nggak banyak yang lebih akrab sama Gusti mungkin selain gue. Cuman gue dari jauh pun gue selalu sayang sama Gusti, gue respect sama Gusti, kagum dengan Gusti. Diajakin pula tuh di lagu itu kan nyanyi kan, udah alhamdulillah gas Gus, ayo let's go. Gitu. Cuman ya Allah lebih sayang sama dia. Iya. Dan ya udah, Karyanya yang abadi Mas. karyanya abadi. Insya Allah sih katanya karyanya akan nulis album bulan depan. Bismillah ya. Katanya ya, gue juga lupa inget deh. Ada yang bilang, siapa ya? Neru bilang sama gue. Iya Juli. 6 Juli rilis albumnya. Iya. Mas Bilal, terima kasih banyak Gue yang makasih Zer. atas waktunya hari ini. Makasih banyak ya Zer. Keren Terima loh. banyak Mas Bilal. Keren banget. Semoga sehat selalu ya Mas Bilal. Kamu juga, Zer. Sehat selalu, sukses terus. Amin.